Desi ini ceritanya gimana? Maksudnya mau syahadat? Iya, aku mau syahadat ulang karena sebelumnya emang dari kecil muslimin, cuma keluarga nggak terlalu agami, bukan nggak terlalu, malah nggak agamis banget. Terus mungkin karena ketemu lingkungan teman-teman yang Kristen, terus kemarin juga sempat ketemu calon suami yang Kristen, jadi sempat kayak ikut gereja. Umur berapa tuh? 20-an. Itu bisa pakainya? Oh, ini dilepas. Oh ya. Magnetnya dilepas di belakang baju. Nah gitu. Iya dong. Ngopi dari tadi. Umur 20 ikut gereja. Terus sempat dibaptis. Di gereja apa? Getsemani, Protestan berarti ya? Iya. Itu kan ada lampunya tuh, diputar ke atas lampunya. Nah gitu terus. Nah gitu ya, sip. Nah. Di mana gereja di mana? Jakarta? Di Reni Jaya, Pamulang. Reni Jaya, Pamulang. Oke. Terus akhirnya sempat nikah? Belum, baru putus setahun yang lalu karena ketahuan selingkuh sama emang udah kasar sebelumnya. Oke. Terus setelah itu baru sekarang alhamdulillah ketemu teman-teman yang suka ikut kajian, jadi mulai kemarin ikut-ikut, terus sering dikasih tahu nonton Kodondi juga, sering nonton di YouTube. Oke. Jadi selama setahun ini proses untuk kembali ke Islamnya, orang tua gimana? Tahu kalau Desi pernah ke gereja? Tahu, mama sih yang tahu, cuma Mama tahu. Terus gimana mama? Mama sih ya gimana ya, setuju nggak setuju, cuma dia tipenya yang kayak ya udah kalau anaknya seneng, kalau anaknya bahagia. Berapa saudara Desi? 2. Nomor? Paling kecil. Kakaknya udah nikah? Belum. Terus akhirnya sekarang mau syahadat ulang berarti? Iya. Oke. Waktu ke gereja berarti Desi sempat mengimani bahwa Yesus Tuhan? Atau cuma ikut-ikutan aja? Ragu juga sih, sempet kayak sekelibat ada ragu. Cuma kalau lagi di lingkungan gereja mungkin karena kan biasanya lingkungan gereja welcome banget ya Pak. Iya. Saya tahu. Ragu banget gitu kan. Jadi kayak kadang enggak kali ya gitu. Belum dibaptis ya? Ya udah biar ini aja lah, biar ada rasa aman gitu ya. Oke, sebentar ya. Iya. Santai aja Desi. Iya kok. Kerja di mana? Sekarang di Kuningan. Desi yang mana? Nggak, dia nggak ada namanya, nggak ada sertifikatnya. KTP-nya Islam? Masih Islam. Masih Islam? Oh. Nggak dibikinin sertifikat apa ya? Iya, kayaknya nggak dibikin sertifikat. Nggak ada. Nggak, kalau yang apa namanya, yang memang syahadat ulang dan KTP-nya masih Islam, berarti kan nggak butuh sertifikat kan? Nggak butuh kan? Cuman butuh syahadat ulangnya aja kan? Terus selama setahun ini mempelajari ulang Islamnya, ada gurunya nggak atau cuman ikut-ikutan temen? Nggak ada, cuma kayak ikut kajian, ikut pengajian gitu-gitu aja sih. Pengajian. Selama di gereja jadi berapa lama? Dari umur 20 sampai 24 tahunan. 25 tahun. Satu gereja. Enggak satu gereja, sebelumnya di Tiberias. Oh, pernah Tiberias. Oke. Waktu itu temanku juga kesini. Siapa? Keisha Aprilia. Oh, Keisha. Oh, temannya Keisha ini. Iya. Waduh. Satu kantor. Kapan terakhir ketemu? Udah lama banget kok. Loh. Terakhir aku lihat di YouTube, oh ini kok Keisha gitu. Oh, maksudnya jadi udah nggak sekantor sekarang? Udah nggak sekantor. Oh, oke. Keisha yang rambutnya pirang itu kan? Yang rambutnya pendek, pakai kacamata. Sempat viral itu. Iya. Kemana-mana itu sampai
sampai videonya Kesha disetel di gereja itu. Bener, ada pendeta yang apa nyetel video Kesha di gereja dia. Iya. Kesha. Iya, dulu satu kantor, terus juga tahu kan dulu dia Kristen, terus kayak tiba-tiba lewat nih di timeline kan viral videonya kayak yang potongan-potongan video gitu kok. Kok ini kayak Kesha? Terus ngomongin Kesha-nya nggak? Iya. Terus? Kayak, Kak ini kamu ya gitu. Iya katanya gitu. Oh, yaudah terus itu sempat cerita-cerita dikit. Waktu Desi ngubungin Kesha, Desi masih ke gereja? Masih. Selama di gereja jadi ngapain aja? Ikut. Kadang kalau lagi ada kayak pendalaman Alkitab suka ikut. Cuma ya masih belum terlalu mendalami. Oke. Terus apa namanya? Kegiatan lain? Pimpin puji-pujian apa gitu enggak? Iya, paling kayak pasca misalnya keluar retret gitu. Oh, saya boleh nanya nggak pribadi nih? Boleh. Kenapa waktu di gereja perasaan Kesha tuh gimana? Seneng atau gimana? Karena nyanyi-nyanyi atau gimana? Perasaan aku. Mungkin karena ini kali ya kok. Karena sebelumnya kan keluarga aku nggak terlalu dalam agamisnya, terus ketemu orang-orang di gereja yang kayak ngerangkul banget, kayak ngajarin banget gitu. Sedangkan kan kalau misalnya di Muslim kan kayak di masjid atau apa kan kita kalau nggak kenal ya udah gitu kasih kan. sendiri gitu loh ya. Gitu. Orang tuanya emang sempat ikut ke gereja atau enggak? Enggak. Terus belakangan ini orang tua udah tahu kalau Desi mau balik Islam. Udah tahu. Karena di rumah juga udah mulai pakai kerudung gitu. Siapa? Oke, alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah. Kakaknya perempuan laki-laki. Laki. Waktu Desi pakai kerudung di rumah, mamanya ini dong, happy dong. Iya, nanya. Alhamdulillah gitu ya. Ya. Mamanya nggak diajak sekalian sini? Enggak, tadi karena lagi jengukin saudara, ada yang lagi di rumah sakit. Daerah mana tinggal? Di sini di belakang. Apa? Di belakang Raffles Kalimanggis. Oh, belakang Raffles. Iya situ. Sana ya, belakang Raffles. Oh, nggak kena ini pembebasan jalan tol? Enggak, cuma udah mepet banget sama Deket Raffles. Udah deket banget. Hampir kena berarti ya? Iya. Oke, gini aja. Ini kita siapin paket untuk orang seperti orang baru masuk Islam. Ya, tapi saya yakin Desi masih ingat lah ya, sholat, wudhu, semua masih ingat kan? Masih. Baca Quran masih bisa? Baca Quran masih bisa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Mau belajar pakai guru? Mau. Kalau mau, nanti janjian sama Suci, sediain waktu seminggu 2 hari, nanti kita kirim guru ke rumahnya Desi, gratis, nggak usah bayar. 2 hari dalam seminggu. 1 harinya 90 menit ya, untuk perempuan, nanti gurunya juga perempuan, private. Nanti misalnya sholatnya ada yang kurang bener dibenerin, bacaan Qurannya ada yang kurang bener dibenerin, sampai lancar kembali gitu. Ya, yang penting istiqomah. Iya Pak, amin. Ya. Oke, sekarang kita bersyahadat ulang aja. Desi tangan kanannya begini ya, ikutin 2 kalimat syahadat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, kemudian nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Desi sudah muslim lagi ya. Makasih banyak. Alhamdulillah. Yang penting gini, Desi harus ingat benar, nikmat seorang manusia yang paling tinggi itu nikmat Islam, nggak ada lain. Harta, anak, kesehatan, semuanya kalah dengan nikmat iman Islam. Jadi kalau Desi sekarang
diizinkan untuk menjadi muslim lagi, jangan sampai lepas. Itu aja. Ya. Karena di Islam ajarannya terbukti benar, kitabnya terbukti benar, nabinya terbukti benar. Jadi nggak ada yang mau disangkal apa. Orang mau nyerang Islam, mau fitnah Islam, apapun, semuanya terbantah dengan sendirinya. Jangan hanya terpengaruh sama teman-teman, kita bisa menggadaikan iman kita, apalagi sampai istilahnya hanya karena seseorang gitu, jangan sampai. Ruginya apa ya? Ruginya banyak gitu lah. Ya. Kalau belum dapat jodoh, ya berdoa terus, minta Allah SWT cariin jodoh yang baik. Cari jodoh harus yang benar-benar agamanya kuat. Jangan hanya karena fisik. Fisik bertahan berapa lama sih? Mau berapa lama? 10 tahun? Ya oke lah, 10 tahun masih bisa ganteng lah. 20 tahun? 30 tahun? Gitu. Ya kan? Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Ini kesempatan kita supaya kita di dunia ini bisa menjalani hidup dengan baik, dengan lurus, supaya nanti kita kembali ke pencipta kita dengan baik. Gitu. Ya. Mungkin ada yang mau diceritain pengalaman selama di sebelah gitu. siapa tahu ceritanya Desi bisa membuat saudara-saudara kita yang muslim yang lain lebih kuat imannya, lebih kuat akidahnya, sehingga nggak gampang murtad. Ada pengalaman apa di sana dulunya? Ini kali ya. Kalau yang dari yang aku banyak tonton dari videonya Ko Dondi, ternyata emang banyak banget sih isi Alkitab yang nggak dibawain atau nggak dibacain di gereja. Makanya kayak pas nonton beberapa video Ko Dondi kayak, oh ternyata ada. Oh ternyata sama sama Quran ya gitu. Iya. Oh ternyata sama sama Islam ya gitu. Iya. Gitu. Nah itu juga penting ya. Biar saudara kita yang muslim denger, ini udah pernah ngalamin nih gitu. Jangan sampai yang nonton seperti Desi gitu ya. Ini masih dikasih kesempatan nih. Kalau nggak dapat kesempatan nangis bombay lo ntar lo sama. Nggak bisa akan minta supaya dibalikin lagi jadi manusia. Karena kan sebenarnya kalau dipikir ulang kayak sebenarnya Kristen juga kan nyembah Allah gitu. Betul. Terus? Cuma mungkin ini kali ya, mereka selalu ada cumanya kan? Iya. Betul. Tuhannya Esa nggak? Esa, tapi, nah selalu ada tapinya, ya kan? Gitu. Tapi dulu pendalaman Alkitab yang dibaca apa aja? Sebenarnya kebanyak, kalau aku inget-inget sih di gereja sebenarnya yang dibawain itu ayatnya itu lagi ya kok. Oh, kayak terus muter gitu terus ya. Okay. Jadi makanya kayak beberapa kali nonton video Ko Dondi kayak, oh ternyata kaget ada ya dong. Kayak gini gitu. Saya nggak usah keluarin ya. Ini isinya standar buat orang yang baru masuk Islam. Sekarang tasnya agak penuh. Dulu kosong, dikit. Sekarang penuh. Penonton di channel Donitan sekarang pada ikut berburu pahala. Pada nitip, ada yang nitip sajadah, ada yang nitip Quran, ada yang nitip buku, Masya Allah, ada yang nitip kerudung. Jadi sekarang tasnya agak berat. Ya, nanti kalau pulang pegel jangan salahin saya, salahin yang nyumbang. Ini ada Qurannya, bawahnya pegangnya hati-hati, ya. Masih ingat kan pegang Quran bagaimana adabnya? Ya. Jangan sampai kita memegangnya dengan cara yang tidak baik ya. Iya. Atau menyimpannya gitu. Tiberias berapa lama? Kalau di Tiberias kayaknya paling setahun setengah. Berarti kalau setahun udah bisa bahasa roh no? Kenapa ya? Saya bingung. Kalau orang ditanya bisa bahasa roh, mesti ketawa. Tanda tanya kan berarti. Iya betul. Tanda tanya. Setiap kali orang yang datang ke sini, entah dia murtadin atau dia dari Kristen dari kecil, setiap kali saya, khususnya yang aliran karismatik, ketika saya tanya bisa bahasa roh, mesti ketawa. Kenapa gitu ya? Tiberias kan ada bahasa roh kan? Ada. Ada yang ngajarin, ngocok-ngocokin, ayo gitu. Enggak sih, untungnya enggak. Untungnya enggak. Pernah ikut yang itu kayak KKR? Kalau Tiberias belum. Belum.
atau apa pas khotbah ada penyembuhan atau apa gitu pernah lihat? Kalau di Tiberias ada ini minyak urapan. Minyak urapan Tiberias itu memang cukup terkenal. Itu cukup terkenal. Jadi itu seperti bisa dipakai gitu ya, bisa dipakai untuk orang tertentu gitu misalnya. Misalnya menargetkan orang ini keperluannya apa, misalnya untuk kesembuhan atau untuk apapun lah. Banyak yang menggunakan minyak itu. Saya udah sering dengar minyak Tiberias ini. Tapi minyaknya bukan minyak goreng atau minyak apa? Kayaknya sih minyak goreng. Oh, minyak goreng. Dari bau-baunya ketahuan nggak merek apa? Oh ini Barco nih. Oh ini apa? Dimoli atau apa gitu nggak? Enggak ya? Minyak zaitun biasanya. Oh. Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah. Saya sotoy ini berarti. Tapi itu pernah memakan korban. Karena temanku pernah rebutan minyak urapan. Terus? Di Tiberias Balai Sarbini. Handphonenya hilang. Oh alah. Berarti mahal tuh harganya minyaknya ya? Seharga handphone tuh ya? Iya. Pas lagi rebutan ke depan. Waduh. Tadi yang selain Tiberias tadi apa? Getsemani. Iya, Getsemani. Namanya gereja apa? GB. GBI. Iya. Tapi bukan Betel, namanya gereja Getsemani. Oh gereja Getsemani. Di mana itu? Kayaknya di Karawang ada. Cuma ini kayak gereja keluarga gitu kok, kayak gereja rumahan. Yang satu komplek gitu dah. Loh, bukan di gedung gereja sendiri? Bukan. Di komplek rumah? Iya, di komplek rumah. Terus dulu pendetanya tuh kayak pakai rumahnya dia untuk dijadikan gereja, dibikin aula gitu. Ada izinnya nggak itu? Kayaknya sih ada ya. Ada. Kalau rumah nggak boleh. Udah lama. Kalau rumah nggak boleh jadi tempat ibadah. Ya kalau sekali-sekali ngumpul mungkin boleh, tapi kalau rutin nggak boleh. Rumah. Karena dia kayak rumahnya di sebelah, terus sebelahnya dia kayak ada ruangan kosong gitu, terus dijadiin ada aulanya gitu, ada bangku-bangku. Harusnya nggak boleh kalau rumah itu. Ya itu banyak yang begitu tuh. Oh berarti di Getsemani-nya kira-kira 3-4 tahun ya berarti? Iya. Kebagiannya sama Tiberias mirip sama? Agak beda di perjamuannya aja. Perjamuan. Getsemani dulu ke Tiberias atau Tiberias dulu baru Getsemani? Tiberias dulu baru ke Getsemani. Oh, alasannya pindah? Ini saya jadi interogasi. Nggak apa-apa ya? Biar tahu alasannya. Kalau di Tiberias waktu itu kan karena deket sama tempat kerja. Oke. Dulu ngekos kan di Jakarta, jadi lebih dekat. Terus semenjak nggak ngekos, terus ketemu teman dan keluarga baru yang sebelumnya, suka diajak ke gereja yang di Getsemani gitu. Oke. Terus sekarang udah ada calon lagi belum? Insya Allah. Sudah ada. Insya Allah udah. Kalau sudah ada, biar penonton dengar ya. Ini kalau bilang belum ada, nanti banyak yang daftar soalnya. Apalagi nanti minta nomor HP-nya, minta IG-nya, biasanya begitu. Ya kalau di Islam sebenarnya gimana ya? Kita tuh kalau bisa membawa kebaikan kepada orang lain, entah menjodohkan sampai mereka bisa menikah, itu kita juga dapat pahala. Jadi orang Islam tuh boleh dikatakan dalam tanda kutip ya, rakus pahala tuh. Banyak jalan menuju pahala. Iya, banyak jalan mengais pahala gitu. Apa saja, ya kan? Orang menyingkirkan halangan di jalan, pahala. Senyum aja pahala. Apalagi bisa sampai membuat orang sampai menikah, pahala juga gitu. Jadi di kita memang yang tadinya bukan macomblang bisa jadi macomblang gitu. Dan bonusnya dapat pahala. Bonusnya pahala, itu dia makanya. Kalau di Islam, ya itu adalah motivasi juga kali ya, biar orang berbuat kebaikan ya, nolong orang gitu. Rakus pahala. Nggak apa-apa ya kalau rakus pahala, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Asal jangan rakus korupsi gitu. Kalau yang di Getsemani dulu jemaatnya berapa? Kayaknya paling banyak kalau pas lagi acara Paskah atau Natal gitu, kayaknya paling 50-an 60-an orang. Kalau nggak Paskah sama Natal dikit? Dikit. Oh, berarti itu jemaatnya namanya jemaat kapal selam. Kalau nggak Paskah Natal nyelam, nanti Paskah Natal baru nongol gitu ya.
cabangnya di Jakarta banyak? Kayaknya kalau Getsemani enggak. Nggak banyak. Karena kayak yang lain juga nggak tahu sih, kayak aku kasih tahu gereja Getsemani banyak yang nggak tahu. Mungkin mereka lebih taunya Bethel. Punya sinode nggak itu gerejanya? Kayaknya punya. Punya? Cuma kan aku nggak terlalu nggak untuk membagi sini. Iya. Oke. Kalau gereja rumahan sih biasanya kalau gereja rumahan belum punya. Yang udah punya tuh biasanya udah settle, punya gedung sendiri, jemaatnya udah lumayan banyak, baru.